Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajari kalian cara menginstal Windows 10 atau Windows variasi lainnya lah pada Virtual Machine Manager. Jadi di sini saya menggunakan Virtual Machine Manager yang sudah teman-teman lihat di sini. Ini adalah salah satu software yang digunakan untuk membuat virtual machine pada Linux. Nah, mengapa saya menggunakan ini? Karena Virtual Machine Manager ini basisnya dari Fedora Linux yang pasti Fedora Linux itu juga dimiliki oleh Red Hat ya. Jadi uh, software ini memungkinkan kita untuk memberikan jalur atau men-share, bukan men-share, jadi lebih ke ngasih ngasih ke virtual machine itu seluruh komponen yang kita punya gitu, tapi di dalam bentuk VM. Jadi semisal kita punya VGA kita, nah kita ingin memberikannya kepada virtual machine manager kita, itu bisa. Nah, itu lebih powerfulnya dibandingkan VirtualBox dan VMware. Nah, jadi di sini kita langsung aja ke wikinya. Di sini PCI pass-through via OVMF. Jadi saya menggunakan Arch Linux di sini, basisnya sistemd. Nah, ini saya juga sebelumnya sudah membuat tutorial ya, tutorial, membuat dokumentasi. Jadi saya mencoba ini pertama kali. Nah, ini baru pertama kali saya buat tutorialnya. Jadi saya menggunakan laptop di sini untuk percobaannya. Jadi nanti eh, saya di sini akan menggunakan pada laptop saya dan memberikan akses VGA saya kepada virtual machine yang saya buat nanti. Nah, di sini pastikan teman-teman menggunakan eh, ya distro apapun sih sebenarnya, cuman saya lebih menyarankan untuk pemula seperti saya, eh, dan teman-teman juga bisa mengikuti ya, bisa menggunakan Arch Linux atau lebih mudahnya lagi menggunakan Manjaro yang pastinya turunan Arch Linux ya. By the way, saya menggunakan Arch Linux. Jadi di sini langsung aja kita menghidupkan IOMMU. Jadi eh, kalau teman-teman tahu kan ada Intel, kalau di prosesor Intel ada Intel Virtualization VT VTD. Jadi di situ di BIOS teman-teman harus ngidupin dulu ya. Jadi kalau nggak dihidupin nggak bakal bisa nge-pass through apa komponen yang kita punya ya. Kalau saya di sini menggunakan AMD, jadi AMD VI di sini. Eh, Coba kita langsung aja. Sebentar. Bla bla bla. Oh iya, jadi ini komennya untuk mengetahui kalau eh, Intel virtualization kita atau AMD VI-nya di BIOS sudah diaktifkan. Saya cek dulu apakah sudah diaktifkan apa belum. Oh, belum. Jadi apa pakai sudo? Sudo. Nah, ini AMD virtualization yang saya miliki di laptop saya sudah saya aktifkan karena emang sebelumnya saya pernah nyoba. Jadi dan juga kalau pakai VM virtual machine jadi harus diaktifkan itu. Nah, jadi saya lupa. Jadi di sini eh, mana itu tadi ya? Nah, ini. Jadi di sini teman-teman harus di Linux teman-teman sekalian eh, dibuka dulu settingan grabnya. Jadi di sini aduh, gini aja ya. Kelihatan nggak? Nah, saya clear dulu sudo nano etc grab. Oh, salah, etc default grab. Nah, jadi di sini teman-teman harus masukin di sebelah sini kayaknya. Kalau saya menggunakan AMD, jadi saya eh, memasukkan mana itu? Kan Intel. Kalau teman-teman memakai prosesor Intel, teman-teman masukin Intel underscore IO
IO MMU sama dengan on. Nah, kalau saya AMD IO MMU spasi on. Sebentar saya lihat dulu di dokumentasinya punya saya. eh Sebentar. Iya, jadi AMD underscore IO MMU sama dengan on. Udah bener ya? Aduh, salah. Nah, udah. Nah, sesudah itu kita harus meregenerate konfigurasi yang kita setting tadi. Jadi sudo min o boot. Salah. Saya lupa. Sebentar. Oke. Saya taruh mana ya? Listen. Sudo uh, sudo sudo grep mkconfig /o boot grep grep.cfg. Nah, ini kita akan meregenerate graph-nya. Oh, udah selesai. Jadi habis ini kita harus di restart dulu. Jadi saya akan pause dulu videonya untuk ini, nanti saya edit. Oke, ngelanjutin yang tadi setelah di restart. eh, Sebentar. Tadi kan enable IOMMU. Nah, sekarang kita jalanin make sure eh, grup tadi tuh valid ya. Jadi nanti ada tulisan IOMMU grup 1, 2, 3, 4. Nah, kalau keluar seperti ini, berarti setelah kita restart tadi berhasil ya. Coba kita cek dulu. Kita buka konsol. Nah, udah berhasil ya. Jadi ini eh, nanti IOMMU group ini nanti bakal kita nanti akan memberikan VGA Nvidia saya ke virtual machine saya. Jadi di sini kita milih yang ini ya. Nvidia IOMMU Group 9. Nah, jadi kalau sudah nah ini nih seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, sekarang isolating the GPU. Jadi uh, kan GPU-nya tuh, nah jadi gini, sebenarnya cara ini nih nggak bisa kita lakuin, soalnya kalau mau ngelakuin kayak gini nih kita harus pakai VGA Nvidia yang Quadro atau yang A6000 yang buat profesional sama mesin ini ya, learning ya. Jadi kita punya trik di sini. Tapi semenjak Nvidia apa namanya membuka apa menjadikan open source ya GPU kernel modulsnya, jadi kita nggak harus ngelakuin kayak gitu lagi. Jadi nanti saya tunjukin nih nanti apa ya bedanya. Jadi di sini kan uh, jadi kan kita tadi kan di sini ada sebentar, kalau kayak gini nggak kelihatan ls PCI. Nah, jadi kita akan mengambil VGA Nvidia kita. Nah, ini harap dicatat 10 DS 10 DE titik 2 1 F99. Jadi kita copy dulu ke Cat. Buat file aja. Sama ada dua ya. Yang pertama yang ini dulu, habis itu yang ini. VGA compatible controller sama audio device. Pokoknya Nvidia.
Pokoknya di dalam AMD AMD di dalam IO MM Group IO MMU Group 9 tadi kita harus catat ininya ya. Jadi kalau udah 10DE 10FA ini kita copy, kita masukin, ini disimpan aja, minimize. Nah, setelah itu kita buka eh, nah ini etc modprop agak kecil aja, sudo nano etc modprop .d vfio.conf. Jadi kita namain gini aja. Nah, ini teman-teman kopas aja. Paste. Nah, ini dirubah sama ID-nya teman-teman ya. Tadi kalau saya nih 10DS atau F99. ID-nya dirubah, dipisahin sama koma ya. Koma sama yang tadi 10DE 10FA. Nah, ini teman-teman simpan XY. Nah, habis itu kita baca lagi. Nah, jangan lupa ini dirubah. Jadi di MK ini CPIO-nya teman-teman rubah juga. Nah, ikutin komennya. Sudo nano etc mkinit cpio.conf di bagian sini. Nah, jadi ini teman-teman kopas aja yang ada di wiki. Ini kata wiki bukan kata saya. Jadi teman-teman kopas aja. Nah, seperti ini. Mod conf. Nah, ini nggak usah diotak-atik. Yang penting ditambahin mod conf kan udah ada bawaan ini. Jadi udah kita exit. Nah, ini di skip aja. Ini di skip. Nah, setelah itu kita recompile lagi kernel kita dengan komen sudo mkinit cpio minp linux. Kalau saya pakai kernel, dicek dulu ya teman-teman kernelnya yang jalan. Saya 6.1.12. Jadi komen saya sudo mkinit cpio minp linux 6.12. Nah, tes. Nah, ini ditunggu aja dulu ya. Jadi ini fungsinya untuk uh, menyimpan sama nge-compile lagi kernelnya. Jadi yang kita konfigurasi tadi akan tersimpan gitu. Tunggu dulu. Kalau yang warning-warning ini nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi ini ada kernel yang firmware yang belum saya install. Jadi ya kayak gini. Tapi nggak ngaruh ke performa sebenarnya. Kita tunggu dulu. Nah, selesai. Jadi saya nih setelah ini saya akan reboot. Jadi saya akan merestart laptop saya dulu. Tes. Nah, jadi tadi kan habis setelah kita restart laptopnya, kita cek lagi konfigurasi tadi apakah masuk di kernel modulnya NVIDIA apa enggak. Jadi komennya lspci/nnk. Jadi gini aja teman-teman biar cepat. Strip nnk. Nah, jadi kita cari yang bagian NVIDIA tadi. Nah, tadi yang asalnya NVIDIA, kernel in use-nya NVIDIA jadi VFIO. Jadi VFIO itu nanti kernel yang kernel. Jadi nanti ini yang digunain untuk uh, ngasih VGA kita ke VM kita. Jadi kita terus aja. Udah deh, tinggal install OS doang ternyata. Jadi
Oke, jadi kita install dulu, buka Virt Manager-nya. Oh iya, lupa. Jadi sebelum, kalau ini kan saya udah nginstal VM-nya, jadi teman-teman harus nginstal dulu eh sebelah mana? Sebentar. Ya kok saya agak lupa sih. Sebentar ya. Eh, Kemu, Kemu desktop. Nah, ini. Jadi komennya Kemu desktop. Jadi kalau di saya kan ini. Kalau kita Arch Linux pakai komennya sudo pacman -s kemu desktop. Lanjutin lagi libvirt edk2 strip ovmf virt manager. Jadi ini diinstal. Tapi karena saya udah install, jangan diinstal lagi. Jadi habis itu DNS MesQ juga ditambahin. Jadi ketik DNS MesQ. Maaf nggak kelihatan. Nah kayak gitu. Ntar di enter. Habis itu di enable sama start libvirt service-nya. Setelah itu jalanin komen ini ya. Nah kalau udah selesai ya tinggal kita install aja ininya, OS-nya. Jadi saya akan pilih dari hard disk saya, browse lokal. Oh, saya lupa. Jadi karena ada di eh hard disk saya, jadi saya di mount dulu hard ininya. Ini ada di SDA1. Sebentar. lsblk. Oh, jadi sudo mount dev sda1 mnt. Nah, jadi pas dibuka ini ulang lagi. Kita buka lagi VM-nya. Komputer mnt. Nah, ini ada ISO Windows 10. Ini Unogasa ISO itu saya pakai NT Lite, jadi ini nih kayak customnya Windows 10 gitu, buat biar nggak ada bloatware-nya. Jadi saya install ini RAM-nya, karena saya 16 GB, saya pakai 8 GB, core-nya 5 core. Nah ini sedikit tips. Jadi sebenarnya ini kan kalau di Virtual Machine Manager itu kayak di VirtualBox itu, jadi dialokasikan secara otomatis. Nah, kalau ini kita harus karena ini buat tutorial pertama kali kita, jadi kita makainya alokasi aja secara otomatis. Jadi ntar ini dialokasiin sama Virtual Manager-nya sendiri. Nah, ini lo jangan lupa di checklist. Aduh azan. Ntar break dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, ini sudah ada tampilan seperti ini. Nah, ini jangan lupa firmware-nya kita rubah jadi yang ini ya. Yang ini, yang USR slash share slash edk2 slash x64 ovmf kode FD. Jadi ini BIOS yang buat bisa ngasih VGA kita ke VM kita ini di apply. Nah, karena saya di sini punya 12 thread, jadi konfigurasinya CPU saya punya 12 thread, jadi di sini karena saya kasih 5, jadi 5 dikali 2 jadi 12. Di semuanya 10 thread saya kasih. Ini udah. Ini jangan lupa ya ininya di checklist biar nanti pas boot bisa langsung terdeteksi. Jangan lupa ditaruh atas. Nah, yes. Nah, ini rubah jadi Virt IO. Jadi biar konfigurasinya jangan dulu. Aduh, saya lupa. Ya, dan ini untuk pertama kali aja kayak gini dulu sementara. Jadi SATA sama Virt IO itu cepet disknya bootnya cepet Virt IO, karena dari
drivernya dari Red Hat ya, dari Virt Manager-nya ini. Jadi kita pertama kali menggunakan SATA dulu. Jadi kalau pakai Virt.io nanti kita pas lagi nginstal Windows 10-nya ditanya drivernya. Jadi saya sebenarnya ada, cuman untuk tutorial pertama kali ini saya masih patah-patah, masih agak canggung. Jadi kayak gini aja dulu. Oke, selanjutnya ini udah Windows 10-nya udah masuk, udah. Nah, ini pertama kali kita masih kayak gini dulu ya. Apa langsung aja ya? Seperti ini aja dulu lah. Yang penting keinstall dulu OS-nya. Nanti teman-teman kayak gini ya, kayak nginstal Windows 10 seperti biasanya sih. Ini di enter. Jadi tunggu dulu. Ya kayak ini kayak biasanya kita nginstal Windows 10, jadi ya kayak gini. Nah, ini new, apply, oke. Udah langsung next. Nah, karena kayaknya teman-teman semua udah pada tahu cara nginstal Windows 10 ya, bagian ini saya skip aja. Pokoknya ntar ini selesai sampai ke tampilan desktop utama. Nanti kita akan lanjutin di ini, di selanjutnya. Oke, setelah tadi install Windows 10-nya ya kayak gini ya teman-teman, kayak biasanya. Nah, jadi kalau udah kayak gini, kita shutdown aja. Kita shutdown terus nanti ini bagian menariknya di sini. Jadi setelah kita shutdown, pastiin virtual machine editornya dia ini preference virtual machine manager preference enable XML editing. Nah, jadi ini kita edit XML-nya. Sebentar. XML. Nah, di sini oh iya, saya belum download. Oh, jadi gini. eh, coba ke repository saya dulu. Nah, jadi di sini eh, ada ini konfigurasi PCI-nya saya. Kok nggak kelihatan? Nah, ini. Nah, disesuaikan ya. Kalau saya naruh filenya direkturnya di var lib libvirt vbios patch.rom. Nah, jadi gimana cara dapetin BIOS-nya teman-teman sendiri? Teman-teman bisa make yang namanya GPUZ. Jadi bisa BIOS. Jadi bisa dicari di sini atau eh, jadi ntar eh, dibuka dulu GPUZ ya teman-teman, terus kayak ada tanda panah dulu. Saya nggak bisa tunjukin di sini karena saya pakai Linux, jadi nanti ekspor tuh directory teman apa komputer teman-teman masing-masing ya. Jadi kayak seperti ini BIOS-nya. Maaf sebentar, ada di ini karena saya eh, udah saya ini ya, apa sih namanya, udah saya upload. Mana ROM-nya? Oh, oh, belum saya, aduh. Oh, saya nguploadnya cuman baterai. Oke. Nah, sekarang kita udah di Windows, jadi saya akan ngasih tahu ke teman-teman eh, cara kita ngambil ROM kita dari GPUZ. Jadi download dulu softwarenya GPUZ, download. Saya udah nginstal belum? Oh, belum. Duh, ya ditunggu dulu karena internet sayanya kali ini agak lama.
Oke, download yang standar aja. Singapura karena saya di Indonesia. Oke. No aja standalone, pemakaian nggak usah diinstal, jadi langsung di ini jalanin programnya. Nah, kita pilih yang Nvidia. Nah, teman-teman klik yang ini ya, save BIOS, save to file. Nah, tadi sempat agak ngeflick itu ya, karena eh, tadi ada apa itu namanya? Ada apa? Errornya gitu. Jadi nggak kerekam bagian yang. Jadi habis teman-teman save nanti teman-teman dapat .rom-nya ini sesuai VGA-nya teman-teman. Jadi oke, selesai. Oke, kita udah kembali lagi ke Linux. Jadi setelah yang kita lakuin di Windows tadi buat ngambil VGA-nya, ROM VGA-nya, jadi pertama-tama kita download dulu aplikasi untuk ngedit ROM-nya, namanya itu Blast. Oke, ya, tunggu dulu aja, sesuai kecepatan internetnya teman-teman di rumah. Oke, udah selesai, kita buka aplikasinya. Nah, teman-teman buka eh, yang tadi udah di save ya ininya, apa namanya, VGA-nya, ROM-nya. Ya agak salah, sebentar. Saya copy dulu, copy ke sini aja biar gampang diedit. Yunogasai, dokumen. Nah, teman-teman jangan lupa, aduh saya perbesar aja ya. Di sebelah eh, sebentar saya eh, edit. Oh, ini rubah jadi teks. Nah, setelah itu ketik video. Oke, tadi ada sempat agak kendala di bagian hexa ininya, editor ROM kita. Jadi kita setelah cari video di sini nggak ada karena harusnya tuh ada. Jadi sebenarnya ini ngebug mungkin dari blastnya atau apa. Nah, jadi ini dari sini teman-teman sebelum U video u.x k7400 ini mungkin beda di teman-teman kalau di saya seperti ini. Nah, di pencet ini, di blok semua sampai atas. Nah, ini sampai sini, teman-teman delete. Nah, tadi setelah di delete, ini kan tadi saya malah kehapus U-nya. Jadi tambahin U di sini. Nah, udah. Nah, ini patch-nya. Jadi setelah di ini, teman-teman simpan. eh, Namanya saya taruh di sini patch.rom. Save. Udah. Jadi setelah itu kita ke bagian menariknya. Jadi setelah itu
teman-teman di nah ini kalau mau jadi eh ini nih konfigurasi seperti ini harus punya eksternal monitor atau TV ya dan sebagainya. Saya di sini pakai HDMI colok ke TV. Jadi ini semuanya teman-teman hapus semuanya. Jadi ini dihapus, ini dihapus. Oh nggak bisa. Jadi ini none kalau nggak salah. Nah ini none. Jadi eh spice remove. Oh nggak bisa. Jadi serial move. Udah. Jadi seperti ini aja. Kok ini nggak bisa ya? Kayak udah biarin. Jadi setelah itu teman-teman yang tadi udah IO IOMMU PT-nya tadi udah berhasil di bagian sini, udah bagian Nvidia-nya udah ganti jadi VFIO PCI. Nah, kalau udah berhasil, jadi nanti di sini teman-teman masukin VGA-nya yang buat dimasukin ke virtual machine ya, jadi ke sebentar PCI. Nah, di sini pilihnya yang pertama dulu yang 101.00.20. Nah, masukin XML. Nah, di sini saya lupa sebentar. Dibuka dulu konfigurasi saya sebelumnya. ROM/file. Sebentar, saya samain dulu. Kurung ROM file sama dengan titik 2 di directory yang tadi kita simpan ROM-nya. Jadi kalau saya home Yunogasai dokumen slash patch.rom. Jadi kalau teman-teman belum yakin bisa dicek sendiri di sini, di klik kanan aja. Maaf salah. Nah ya kan home/yunogasai/dokumen. Ini beda ya kalau di komputer teman-teman juga beda nantinya pastinya. Sebentar. Yunogasai dokumen patch.rom. Nah udah sama ya sama. Jadi jangan lupa dikurung. Nah di apply. Nah jadi kayak gini sekarang. Oh, duh, jangan terlalu jauh. Nah oke. Nah ini jangan lupa lo di copy buat yang satunya. Jadi kan tadi ada dua tuh Nvidia-nya. Yang pertama sama yang buat audio. Jadi ini juga di enter, masukin juga ROM-nya. Udah selesai. Sekarang ke bagian menariknya. Jadi setelah kita start, nanti akan muncul di TV saya. Jadi ini saya selesaiin dulu videonya. Oke, jadi laptop saya udah terhubung ke kabel HDMI lalu ke TV saya. Jadi kita hit play untuk jalanin virtual mesinnya. Semoga nggak ada error lagi. Nah, tunggu. Nah, akhirnya berhasil. Nah, kalau udah seperti ini berhasil. Jadi kalau membuktiin ini editan atau enggak, oh saya lupa masukin. Jadi kita harus ngasih mouse kita ke VM kita. Jadi ini saya ulang dulu. Saya agak lupa. Jadi fixnya ke add hardware. Jadi buat jalanin virtual mesin teman-teman harus ngasih juga kayak keyboard sama mouse-nya ya buat jalanin di virtual mesinnya. Jadi kalau ini tuh Lenovo Gaming, sebentar di sebelah mana ya? Oh salah, USB host device. Jadi Lenovo. Oke. Nah udah. Jadi kita jalanin lagi. Jadi buat ngasih mouse saya ke VM-nya.
Sebentar. Gelap. Kita ulang lagi. Kita jalanin. Oke, tadi saya udah booting lagi. Nah, ini ketampilan Windows-nya. Jadi sekarang ini kan masih agak nge-lag karena belum diinstal driver VGA-nya. Jadi kita download dulu dari website resminya dari website resminya Edge. Ya, teman-teman udah tahu ya. Resminya Nvidia maksudnya. Udah di Nvidia. Nah, jadi teman-teman download drivernya. Kalau di sini saya 1650. Nah, disesuaikan aja sama teman-teman. Oke, cari. Lalu download. Start download. Ntar install seperti biasanya ya, kayak di next aja nanti setelah udah selesai. Ini saya pause dulu videonya. Nah, ini sekarang kita lagi proses download install drivernya. Apakah bisa? Sebelumnya saya punya kendala, jadi pas install drivernya belum kebaca, jadi saya ada cara lain yang dari device manager. Nanti kita coba dulu pakai cara biasanya kita install driver. Agak lama. Oke, jadi teman-teman ekstrak dulu ini drivernya. Teman-teman ekstrak drivernya, nanti di bagian update device manager nanti pilih directory drivernya. Jadi have a disk, browse, maaf biar agak kelihatan, ada di dokumen, enggak di download, salah. Nah, teman-teman cari di file driver ke bagian yang KB-nya paling gede. Jadi ini ya teman-teman ya, aku ulangin lagi yang ini nih, yang size-nya paling gede aja. Nah, teman-teman tunggu. Apa-apa, agak lama karenanya sedang nge-scan drivernya. Nah, teman-teman pilih yang, kalau saya kan 1650. Nah, sesuaiin sama VGA teman-teman sendiri ya. Jadi kalau saya 1650 biasa, saya yang ini aja deh, yang di atasnya super. Yes, kita tunggu. Tapi kalau berhasil agak ngebling ya, jadi layar agak ngecil dikit kalau berhasil. Ini sebenarnya bisa setengah jam doang sih, tapi karena saya agak malu-malu sama agak lupa sedikit caranya, jadi ini ya, mohon maklum. Nah, bisa tuh teman-teman. Nah, sudah berhasil diinstal. Ini nggak ada settingan, nggak ada apa. Berhasil terinstall. Jadi test manager sudah ada, VGA Nvidia-nya. Oke, gitu aja teman-teman, berhubung saya mau ini ada ketemu sama temen. Jadi segini aja dulu tutorialnya. Ntar saya akan jalanin video game atau main Genshin atau game-game sebagainya. Ya, kurang lebih ya seperti itu.
cara memberikan VGA ke virtual mesin. Jadi semua tutorial ini saya dapetin dari Reddit dan YouTuber favorit saya, Ordinary Gamers, dan juga Mental Outlaw. Terima kasih banyak atas uh, sharing dan pengalaman mereka. Jadi saya bisa berhasil membuat video seperti ini juga dengan bahasa Indonesia. Jadi terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.